Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Para hadirin jamaah salat hidayah yang mudah-mudahan kita bersama dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita masih sama-sama diberi iman Islam sekaligus nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di taklim kita ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi dharain amin. Wa an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibayhi idza ftataha sholatan wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu ila ruku'i muttafaqun alaihi. Hadis dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengangkat kedua tangannya sejak pertama apabila ingin memulai sholat, yang kedua apabila takbir untuk ruku, dan yang ketiga apabila bangun dari ruku. Hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim. Para hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah merupakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dituntut sekali. Bahkan Nabi hampir tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sedikit kita melanjutkan mengenai tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya seringkali mengangkat kedua tangannya ketika mau melakukan sholat. Jadi kalau kita sholat takbiratul ihram itu ada yang memang di bawah telinga, ada yang memang sampai seperti ini saja. Yang penting ketika kita sholat antara tangan dengan pundak itu sejajar. Ya, maka itulah dianggap bahwasanya praktek dalam kita melakukan takbiratul ihram. Kapan Rasulullah mengangkat tangan? Pertama, idza ftataha sholat, apabila Rasulullah memulai sholat. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar, itu tangan yang baik diangkat. Yang kedua, wa idza kabbara lirruku, apabila meruku, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, tangan kita mengangkat. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu ila ruku', apabila bangun daripada ruku, kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, tiga gerakan ini Nabi seringkali mengangkat kedua tangannya seberapa hazwa mankibai, sejajar dengan dua pundaknya. Dalam pembahasan yang lain dikatakan ketika mau masuk ke rakaat yang ketiga. Jadi ketika kita tahiyat awal, kalau sholat lima rakaat, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, ya, ketika kita sudah tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, habis itu kita naik. Setelah naik, tangan kita dianjurkan untuk mengangkat. Selebihnya itu nggak dianjurkan mengangkat. Kapan? Ketika mau sujud, itu nggak usah angkat. Bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, itu nggak angkat. Ketika salam, itu nggak angkat.
Ketika apa lagi? Ketika mau dari i'tidal, ketika mau sujud, itu tidak dianjurkan untuk berangkat tangan. Yang angkat tangan cuma ketika mau memulai sholat, takbiratul ihram, kedua mau rukuk, yang ketiga i'tidal. Dan satu lagi ketika mau masuk ke rakaat yang ketiga. Ya, jadi ketika masuk rakaat ketiga dianjurkan untuk kita mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Yang wajib apa? Yang wajib justru mengucapkan takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar itu wajib. Tangan mau tadi awal, mau ruku, mau i'tidal, ya itu sekali lagi hukumnya adalah sunnah. Wa fi hadis Abi Hurairah inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhazila bihima man kibarihi summa yukabbiru. Dalam hadis Abi Hurairah di sisi Imam Abi Dawud, Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dua pundaknya. Jadi ngangkat dulu, ngangkat baru dia takbir, Allahu Akbar. Ya, ini hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Dawud. Mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya, kemudian baru takbir. Allahu Akbar. Nah, itu boleh kita praktekkan. Wali Muslimin an Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu hadis Ibnu Umar. Lakin qala hatta yuhadiya bihi ma Qur'an ulul. Ada satu riwayat lagi tidak sejajar dengan dua pundak, tapi Rasulullah itu ketika takbir justru sejajar dengan ini terima. Jadi Allahu Akbar. Ya. Jadi boleh kita sejajar dengan dua pundak, boleh juga tangan kita di bawah telinga kita. Untuk tarik prakteknya, boleh tangan terlebih dahulu baru takbir, ataupun bersamaan Allahu Akbar. Nah, itu diperbolehkan. Ya. Selanjutnya tidak kalah penting adalah yang menjadi sebuah rukun. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Kata Rasulullah, tidaklah sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah ketika melakukan ibadah sholat. Wa fi riwayat Ibnu Hibban wa Darqutni la tajzi'u sholatun la yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Riwayat Ibnu Hibban dan Darqutni mengatakan sholat tidaklah sah apabila tidak dibacakan surah Al-Fatihah. Kemudian dikatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian membaca Fatihah di belakang imam kalian? Kulna. Mereka mengatakan iya. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la sholata liman lam yaqra'. Kata Rasulullah, jangan kalian lakukan kecuali dengan membaca Al-Fatihah, maka sungguhnya tidaklah sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kemudian adalah yang termasuk rukun atau ketentuan yang wajib, baik buat orang yang sholat sendiri, buat orang yang menjadi imam, maupun orang yang makmum, wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah. Kalau dia sholat berjamaah, kemudian Fatihahnya dia tidak baca, maka dalam mazhab Imam Syafi'i sholatnya dianggap tidak sah. Ya, Ustaz, kan kalau kita berjamaah yang nanggung siapa? Imam. Imam kenapa dia nanggung? Ya, dia namanya sholat masing-masing. Sholat masing-masing. Imam kapan menanggung ibadah makmumnya? Imam ketika ada makmum yang telat untuk berjamaah. Jadi kalau makmumnya makmum masbuk telat berjamaah, kemudian imamnya sudah membaca Al-Fatihah, bahkan imamnya sudah selesai membaca surah, maka makmum tidak lagi membaca Al-Fatihah. Ikutin gerakan siapa? Gerakan imam. Tapi kalau dari awal dia memang bersama imam, maka wajib hukumnya seorang makmum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat apapun, dalam sholat wajib apalagi. Begitu pula dalam sholat sunnah. Makanya kalau memang kita sholat berjamaah,
Kebanyakan sih sholat sunat tarawih yang imamnya adalah kenceng banget bacaannya, cepat banget baca Fatihahnya. Terkadang kita nggak sempat untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka kondisi demikian adalah kita semaksimal mungkin berusaha bisa untuk membaca Al-Fatihah. Kapan membacanya? Kalau sholat wajib, ketika imam walaupun baru kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Tapi ketika kita sholat sunat tarawih, kira-kira kalau imamnya walaupun baru kita baca Fatihah, berburu apa enggak? Kejar apa enggak? Apalagi kalau bacanya ekspres, yang dibaca surahnya adalah kulku. Itu kayaknya sih tidak akan kejar kalau kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah surat ada 7 ayat, kulku ada 3 ayat. Ya, nggak akan dikejar. Maka solusinya adalah ikutin aja. Imam alhamdulillahirabbil alamin. Kita ikutin kan alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Kenapa khawatir kalau imam sudah walaupun sudah baca Al-Ikhlas, kita harus mengejar untuk membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita nggak membaca surah Al-Fatihah, jelas dalam fikih sholatnya dianggap tidak sah. Nah, ini yang memang perlu untuk kita perhatikan. Ya, jadi sekali lagi membaca Fatihah itu hukumnya adalah wajib. Yang pertama takbiratul ihram wajib. Oke, itu harus mengucapkan Allahu Akbar. Tangan itu wajib. Yang kedua adalah berdiri buat orang yang mampu. Selagi kita sehat, selagi kita bugar, jangan sholat dalam kondisi duduk. Nah, ini sering saya contohkan, sering saya jelaskan. Kalau orang mau umroh atau orang mau sedang berpergian, sholatnya di mana? Sholatnya di mana? Di pesawat. Kebanyakan orang sholatnya duduk lah. Kira-kira orang yang berangkat umroh atau orang yang sedang musafir itu kondisinya sehat atau sakit? Sehat. Kalau kondisi sehat tidak ada komplikasi. Dia harus sholat dalam kondisi berdiri. Ustaz, apakah bisa orang sholat dalam kondisi berdiri? Iya, bisa. Apalagi kalau kita misalnya satu saat mau umroh atau haji, itu biasanya pesawatnya menggunakan pesawat Saudi Arabia, di belakangnya ada tempat sholat. Itu muat 10 orang. Dan sholatnya bisa dalam kondisi berdiri. Nah, belakangan ini bahkan beberapa tahun yang lalu banyak para orang-orang yang mengajarkan apa namanya? Bacaan dari mutawif, ya, orang yang mengajarkan mengenai ibadah itu dikatakan boleh sholat dalam kondisi duduk di pesawat. Ya, kalaupun diberbicara, kalaupun di pesawat tidak memungkinkan sholat dalam kondisi berdiri, nanti ketika kita sampai di tujuan, itu sholat yang kita lakukan di dalam kondisi duduk, maka wajib untuk kita ulang. Nggak boleh kita kondisi sehat, tapi sholatnya dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk buat siapa? Kondisi duduk itu buat orang yang sakit. Kalau orang sakit nggak bisa berdiri, maka tahapannya adalah dia nggak bisa duduk, dia berbaring. Nggak bisa berbaring, dia terlentang. Nggak bisa terlentang menggunakan isyarat. Nggak bisa pakai isyarat juga. Artinya apa? Selama akal masih ada dalam diri seseorang, maka wajib hukumnya untuk melakukan ibadah sholat. Nah, ini terkadang demikian, Pak. Kita kalau kemana-mana masih dalam kondisi sehat, maka janganlah sholat fardu itu kita lakukan dalam kondisi duduk. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah nggak apa-apa. Habis isya kita sholat lagi nih, sholat sunnah. Itu nggak apa-apa dalam kondisi duduk. Walaupun kita sehat, ya cuma capek-capek sedikit. Aku pun nggak capek lah. Emang kita sholat dalam kondisi apa? Duduk itu nggak apa-apa. Tetapi pahalanya memang berbeda antara orang yang sholat sunnah berdiri dengan orang yang sholat sunnah duduk, itu pahalanya berbeda. Namun secara fikih boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Kenapa? Karena sholatnya adalah sholat sunnah. Kalau tarawih misalnya siang-siang kita udah capek, panas, nahan makan, nahan minum. Tarawihnya kalau dalam kondisi duduk boleh nggak? Boleh, asal kuat. Buat tahu. Artinya apa?
kondisi sholat sunnah itu masih diperbolehkan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bahwasanya ketika kita melakukan ibadah sholat yang namanya ruku itu pun termasuk salah satu wajib untuk kita lakukan dalam ibadah sholat. Maka usahakan kalau kita dalam kondisi ruku, ya itu sedikit ada lamaan. Kenapa ada lamaan? Agar mungkin ada makmum di belakang kita yang memang ingin berjamaah kepada kita, sehingga kita memberikan ruang kepada orang tersebut agar bisa mampu mengikuti sholat berjamaah bareng kita. Wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umar kana yastaghfiru sholata bilhamdillahi rabbil alamin muttafaqun alaih. Zada muslimun la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal raka'atin wa fi akhirih. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasai wa Ibnu Huzaimah la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam kita membaca apa? Dalam kita membaca Alhamdulillah, maka dalam hadis berikutnya ada sebagian riwayat tidak membaca basmalah. Satu riwayat lagi itu membaca kalimat basmalah. Nah inilah yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i, hendaknya kalau kita sholat ya, itu Bismillahirrahmanirrahim kita baca. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi dalam Al-Quran ada berapa surah? Ada berapa surah? 114 surah. Ada satu surah yang tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa? Surah At-Taubah. Itu tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemarin dalam bulan Muharram, tanggal 1 Muharram, kita dianjurkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim pada tanggal 1. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 113. Kenapa 113? Karena dalam Al-Quran ada 114 surah, tapi ada satu surah yang tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Maka dianjurkan 113. Kata ulama, siapa saja yang menulis Bismillahirrahmanirrahim pada tanggal 1 Muharram, maka mereka akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman dalam kondisi musibah ataupun aman dalam kondisi kefakiran. Itu kemarin ketika kita masuk pada tanggal 1 Muharram. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah hadis mengenai masih berkaitan tentang masalah apa? Masalah ibadah sholat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'i wa sujudihi subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk dan sujud membaca kalimat subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah ini selain kita membaca subhanallahil azim dan selain kita membaca subhanallahil a'la, boleh kita tambahkan dengan kalimat subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kenapa demikian? Lama kanat as-salatu jami'atan lil fadilati kulihat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzatu fi sujudihi wa ruku'ihi. Tatkala salat itu menghimpun semua keutamaan, maka Rasulullah berdoa dengan ini doa di waktu sujud dan di waktu rukuk. Lalu di sini kata pengarang kita, Pak, ini menarik. Wa qad talabtu min Syekhina Abdul Majid rahmatullahi alaihi ayyudzani wa anjazani khairat. Dan sungguh kata Syekh Muhammad Muhammad, aku meminta kepada guru, siapa gurunya, bernama Syekh Abdul Majid. Beliau mengatakan bahwasanya
Syekhuna Muhammad Wadili meminta ijazah doa. Dia minta kepada gurunya doa bagaimana? Jami'an lil khairat, doa yang menghimpun semua kebaikan. Apa kata beliau? Fa'ajaba rahmatullahi alaihi bi anna afdhala du'a Allahumma ighfir. Maka guru dari Pak ini memberikan satu doa, kata beliau, doa yang paling utama adalah Allahumma ighfir. Itu doa yang paling utama. Kenapa? Wa wallahi innaka law ghafarallahu laka jami'a dzunubika la kunta mujabatan mati fi jami' masalah. Demi Allah, sesungguhnya seandainya Allah mengampuni semua dosa kita, maka sungguh doa-doa kita ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa yang kita panjatkan, kenapa sampai saat ini belum dikabul? Bisa juga masih kebanyakan banyak dosa. Jadi kalau dosa kita udah sedikit ataupun dosa kita udah nggak ada, maka jangankan kita berdoa, terlintas saja di dalam hati itu Allah berikan. Kalau orang itu bersih dan suci dari dosa. Tapi kalau orang itu masih punya dosa, masih punya khilaf, masih sering berbuat maksiat, dia berdoa itu kadang-kadang lama doanya. Kenapa? Karena dosa-dosanya masih banyak. Maka ya ini kita mengurunya, gurunya nggak banyak masih amalan. Apa amalannya? Cuman disuruh memperbanyak membaca Allahumma. Dalam keterangan yang lain dikatakan perbanyaklah kita membaca Rabbi Firli Allah atau Allahumma Firli berapa kali? 300 kali. 300. Apa waktunya? Waktunya sebelum subuh. Ya, itu waktu yang mustajab. Kurang lebih 30 menit sebelum subuh. Jadi kalau kita sekarang subuh berapa? 4:15. Jam 4:15. Jam 4:15 kita udah subuh misalnya. Ya. Kemudian kita mau jumpa, kita sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud dan seterusnya. Maka perbanyaklah membaca Allahumma ighfir. Berapa kali? Sudah 3 misalnya. Allahumma tidak sampai 20 menit. Ya, kalau dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hajat dan kebutuhan kita insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kiai cuma memberikan ijazah demikian, ya, memberikan ijazah cuma kalimat Allah. Hatta inna kalau amartan jibal antakum biha. Seandainya kalau kamu minta, kamu perintahkan gunung untuk berdiri di tengah-tengah lautan, la'anatil jibal bi barakati du'aika. Maka gunung itu akan berada di tengah-tengah lautan dengan sebab keberkahan doa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, ini salah satu doa yang kita dianjurkan membaca ketika wudu dan suci. Jadi kalau kita sedang sholat sunnah, ya, waktu kita sangat kuat, ya, selain kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, disitulah silakan saja kita perbanyak untuk membaca doa. Yang paling terpenting adalah doa itu doa yang mirip yang paling dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Membaca Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Ternyata ulama sudah melakukan tajribah. Orang yang sering membaca istighfar, orang yang sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dosa-dosanya diampuni, urusannya itu dipermudah, rezekinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah istighfar. Kenapa? Itu salah satu kunci kita agar doa kita diapain? Lebih banyak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaannya, Rasulullah kan itu apa? Nabi udah maksud, apa itu maksud? Nah, terbebas dari dosa. Ya. Nabi itu udah maksud, terbebas dari dosa. Kemudian Rasulullah dan dia masuk surga. Terus ngapain dia pakai doa? Allahumma ighfir. Nabi udah gak ada dosanya. Nabi udah dijamin masuk surga, tapi Nabi masih sering mengucapkan istighfar. Bahkan kata Rasulullah, wallahi demi Allah,
Inni la astaghfirullah fi kulli yawmin wa lailatin 70 marrah. Demi Allah saya meminta ampun kepada Allah sehari semalam sebanyak 70 kali. Itu Nabi yang mana dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang-kadang ini dosanya masih banyak untuk mengucapkan istighfar adalah pada itu Rasulullah yang sehari semalam tidak lepas dari 70 kali. Satu riwayat mengatakan ini akan sampai 100 kali. Makanya tidak heran kalau Guru Syekhuna Muhammad itu mengatakan udah amalin saja, berbanyak saja membaca kalimat Allah ini. Kalau bisa berapa? Bilangannya sampai 300 kali waktunya sebelum melakukan sholat subuh. Disitulah tempat-tempat mustajab. Kenapa Rasulullah minta doa? Wal hadis yadullu ala istihbabi doa bima ajabahu bi wasyukur. Pada hadis itu menunjuki di atas kesunahan berdoa dengan doa apapun yang kalian suka di waktu rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk, maka tadi saya katakan kalau rukuk kita ada sedikit lama apa? Ya selain membaca subhanallah wa bihamdihi kita minta apa sih? Tapi mintanya dengan doa yang warid dari Nabi. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Karena orang berbicara ketika sholat maka hukumnya adalah batal. Kecuali berbicaranya itu diperintahkan. Contoh, waladhdallin. Ngomong nggak kita? Ngomongnya apa? Amin. Itu ngomong. Tapi ngomong itu diperintahkan. Selama ngomong itu diperintahkan maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau ngomong itu, berbicara itu tidak diperintahkan, maka sholat kita menjadi batal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi adalah nama orang suci. Dia ngomong kepada Indonesia, ya Allah, bisa masih banyak utang, minta agar dimudahkan, minta agar diselesaikan. Pakai bahasa Indonesia. Nah kalau pakai bahasa Indonesia, maka sholat tidak batal. Kecuali dia mintanya dalam hati. Kalau dalam hati pakai bahasa apapun tidak batal. Tetapi kalau menggunakan bahasa Arab, bahkan ada hadis yang menjelaskan mengenai itu, maka sholatnya dianggap tidak batal. Di antaranya doa. Wa afdaluhu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u talabil maghfirah. Dan paling utama sebagaimana Nabi seringkali mengajarkan doa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah minta ampun? Wa talabu sallallahu alaihi wasallam al-maghfirah ta'limun li ummatihi. Nabi meminta maghfirah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata ta'limun li ummatihi, untuk mengajarkan kita sebagai umat. Luar biasa. Nabi ngajarin kita dan Nabi melakukan. Kadang-kadang kalau kita kan kagak Pak, ngajarin doang, ngelakuin kagak, ngasih tahu doang, tapi prakteknya kagak. Orang disuruh istighfar, orang disuruh sholat, tapi dirinya nggak pernah mengucapkan istighfar. Itu mah modalitas siapa? Tapi Rasulullah, walaupun dosanya sudah diampuni oleh Allah, dijamin masuk surga, tapi tetap senantiasa membaca istighfar. Tujuan apa? Taklimun li ummati, mengajarkan kepada bahwa maksumun anil ma'asi. Nabi itu sudah maksum dari perbuatan maksiat. Seperti apa? Nabi itu tidak pernah melakukan dosa besar. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah membunuh orang. Ketika Nabi berada di Taif, itu ditimpuk pakai batu, kemudian dahinya berdarah. Itu Rasulullah tidak pernah membalas. Nabi setiap hari menyuapin orang buta Nasrani di pasar. Itu seringkali Nabi diejek. Jangan percaya sama Muhammad tukang bohong. Muhammad adalah orang epilepsi. Muhammad orang gila, aku ngaku menjadi Nabi. Maka yang terjadi apa yang Nabi katakan? Nabi tidak membalas pikiran dan hinaan orang Nasrani buta. Justru setiap hari Nabi apa itu? Kasih makan. Nah ini luar biasa. Sosok pemimpin yang seperti ini langka kita dapat, mungkin tidak ada di dunia ini kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah Nabi dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Nabi itu contoh teladan yang baik. Maka kita bersyukur adanya Rasulullah, kita bisa mengetahui akhlak Nabi.
Dengan adanya Nabi kita bisa mengetahui Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kedamaian. Islam adalah agama yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sosok daripada perbuatan yang Rasulullah lakukan. Atau alasan yang kedua, au annal maghfirah li talabi ulwi darajat. Atau bahwasanya ampunan itu menuntut tingginya derajat seseorang. Jadi kalaupun dosa kita ini ataupun dosa kita misalnya sangat sedikit ataupun jarang, kalau kita senantiasa mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita meminta derajat kita agar lebih tinggi. Maka disinilah salah satu doa yang mencakup semua doa. Kita mau doa apa? Ya. Ternyata doa itu terjawabnya hanya dengan kalimat Allahumma. Hadirin jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketika kita jadi ketika takbir angkat tangan sunnahnya, di situ kita lihat, kemudian kita membaca Al-Fatihah, diawali dengan Bismillah, kemudian kita rukuk di situ, dan rukuk itu ada bacaan-bacaan yang Rasulullah tambahkan selain kalimat Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ditambahkan Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma.